apakah itu dari sound systemnya, apakah itu lokasi. Berikutnya kami juga berterima kasih kepada pihak keamanan, baik dari kepolisian maupun kepada TNI yang وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن تعالى. Bahkan beliau menghargai anaknya, meminta pendapat dan meminta anaknya untuk memikirkan perkara tersebut. Berbeda jauh dengan kebanyakan ayah di zaman sekarang yang sering memaksakan kehendak kepada anaknya, yang sering menjadikan anaknya sebagai alat untuk memenuhi apa yang menjadi impiannya. Anak tidak diberikan kebebasan yang mana dia memilih untuk dapat melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia harapkan. Ayah yang baik sepatutnya cukup memberikan bimbingan, memberikan arahan selama yang dipilih anak merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya seorang ayah menentang hal tersebut. Dan lihatlah jawaban dari Nabi Ismail, ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan niscaya engkau akan dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Anak yang penuh dengan kesantunan, anak yang tahu bagaimana cara berbakti kepada ayah. Ya ibadallah, uslub semacam ini, cara berbicara semacam ini sudah hilang di kebanyakan anak kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang berani mengangkat suara di hadapan ayahnya, menentang ayahnya, padahal ayahnya telah banyak merasakan asam garam kehidupan. Sudah sepatutnya anak yang baik adalah anak yang mendengarkan nasihat anaknya. Ingatlah ya ibadallah, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan ayah dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan ayah. Muliakanlah ayahmu jika engkau ingin hidup dalam kemuliaan. Bahkan Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Maka di saat mereka telah menerima ketentuan Allah, Allah gantikan Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang agung. Wa fadainahu bidhibhin azim. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, andai saja jalur yang berbeda, maka hidupkanlah sunnah ini. Kemudian ya ibadallah, jangan berhenti untuk terus bertakbir. Kabbiru liyablugha takbirukum ananas sama. Kabbiru fa innallaha 'azimun yastahiqqut thana. Bertakbirlah agar suara takbir kalian sampai ke penjuru langit, dan bertakbirlah sesungguhnya Allah adalah zat yang maha agung, berhak atas setiap sanjungan dan pujian. Teruslah bertakbir, entah itu takbir mutlak sampai di tanggal 13 Dzulhijjah. Bertakbirlah di jalan, bertakbirlah di rumah, bertakbirlah di atas kendaraan, ataupun takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setiap selesai sholat fardu sampai pelaksanaan sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah di hari Kamis kelak. Teruslah kumandangkan takbir. Kemudian ya ibadallah, ketahuilah ada satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita di dalam hari ini, yaitu untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan bagi yang memiliki kelapangan, usahakanlah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan Allah dan peringatan Nabi-Nya amat keras. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tetapi dia tidak berkurban, jangan pernah dekati tempat salat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang setiap tahun dia keluarkan hartanya puluhan juta untuk perkara yang mubah. Tidak sedikit yang mengeluarkannya dalam perkara yang makruh, tidak sedikit yang mengeluarkannya dalam perkara yang bahkan diharamkan. Tetapi ketika berhadapan dengan ketaatan, ketika berhadapan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang paling bakhil,
menjadi orang yang paling pelit. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah mempertanyakan, kenapa ya fulan engkau tidak berkorban di jalan Allah? Apakah kita akan mengatakan saya tidak memiliki uang, saya tidak memiliki dana, padahal rizki telah Allah berikan kepada kita, banyak harta yang pada hakikatnya Allah telah karuniakan kepada kita, maka manfaatkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadallah, berhati-hatilah dari kemungkaran dan kemaksiatan di hari yang seharusnya kita isi dengan ketaatan. Banyak sekali orang-orang di hari raya ini justru mengisinya dengan kemungkaran. Salah satu perkara kemungkaran yang terus-menerus ada di setiap tahun adalah ketika laki-laki dan wanita saling bersalaman, saling bersentuhan, padahal perkara ini adalah perkara yang dilarang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'an ra'su ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'ah la tahillu lah. Jika saja kepala kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada kalian menyentuh tangan yang tidak dihalalkan bagi kalian. Maka hati-hatilah dari perkara ini. Penghormatan tidak selalu harus bersentuhan. Bahkan bersentuhan dengan yang bukan mahram di dalam Islam bukan termasuk penghormatan, alakin dia termasuk dalam kategori pelecehan. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para ibu-ibu wanita muslimah yang ada di belakang. Ketahuilah, kalian adalah anak seorang wanita dari seorang ayah. Kalian adalah istri dari seorang suami. Kalian adalah ibu dari seorang anak. Kalian, wahai muslimah, sekaya apapun diri kalian, secantik apapun paras kalian, sepintar apapun kalian, secerdas apapun kalian, ketahuilah bahwa mahkota kalian ada pada satu hal, yaitu al-haya, rasa malu. Maka tingkatkanlah rasa malu kalian sebagai wanita muslimah. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kalian bermaksiat kepada Allah dan tidak mengikuti aturan Allah dalam segala hal, baik berpakaian, baik bersikap, baik bermuamalah dan segalanya. Dan malulah juga kepada sesama manusia. Dengan rasa malu tersebut, insya Allah kalian akan menjadi sekolah terbaik untuk anak-anak kalian. Kalian akan menjadi penyejuk mata bagi suami kalian, dan kalian akan menjadi sebab ayah kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran ya ibadallah, ketahuilah di hari Id ini dianjurkan bagi kita untuk saling bertahniah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Juga mengucapkan ucapan yang lain seperti minal aidin wal faizin, ataupun selamat hari raya Idul Adha. Maka dari mimbar ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Qultu ma sami'tum walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah